Pak, saya mau nanya, Bapak kan pernah sakit jantung katanya ya Pak? Ya benar. Kalau boleh tahu Pak, penyebab orang sakit jantung itu karena apa ya Pak? Boleh dijelasin Pak? Oh ya, secara umum penyakit jantung itu yang saya tahu ya, yang saya tahu dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, Ya. khususnya dari para medis, itu datangnya dari pola makan. Oke. Pola makan. Kalau katanya dari rokok itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi pola makan. Oke. Nah, jadi yang berlemak-lemak harus dihindari. Yang berlemak itu contohnya seperti apa ya Pak? Seperti kami orang Batak ya, makan B2 lah. Iya, Iya, B2. Itu kalau bisa dikurangi atau dihindari gitu Pak? Ya, ya dikurangi banyak lah. Dikurangi banyak, oke, Pak. Jadi orang Batak kena itu. Nah, orang kita Padang juga Pak. Oh, orang Padang. Kena. Oh ya, gula-gula itu Pak ya? Karena orang itu kan makan daging sapi ya, ya. oke. Dan pakai ini rendang satu, dan ada sop-sopnya itu yang kalau udah agak lama memutih dia. Oh, lemak-lemaknya itu ya Pak? Lemaknya. Iya. Ya itu. Nah, kemudian yang saya tahu dari para medis bagian kesehatan dulu itu dikatakan orang Jogja juga banyak yang kena. Nah, karena apa? Karena makan gudeg. Gudeg itu isinya apa Pak? Gudeg itu dari nangka. Jadi pakai santan, ini enak memang. Pakai santan. Santannya itu yang pengaruh ya Pak? Iya, mungkin. Kolesterol tuh kan Pak? Iya, kolesterol. Jadi kalau orang Sunda sedikit yang kena. Nah, ini menurut para medis yang di sana ya Pak? Iya, sedikit yang kena penyakit jantung, karena orang itu masih dalam kandungan juga udah ya istilahnya udah makan sayur ini mentah. Oh, lalapan. Gitu. Sampai tua juga makan lalapan. Jadi orang itu katanya sedikit. Jadi orang Batak banyak yang kena. Berarti guys, penyakit jantung ini kalau bisa nih saran dari bapak kita ini atau kakek kita ini atau opung kita ini, pola makan guys, makannya harus sehat. Kemudian jenis makanannya kalau bisa dihindari yang terlalu tinggi kolesterolnya. Iya, benar. Karena itu nanti akan, kata bapak ini, mempersempit jalur penyumbatan darahnya. Terjadilah penyumbatan darahnya itu. Itu sih guys yang perlu kita ambil dari cerita bapak kita ini, opung kita ini. Nah, opung kita ini pernah bypass. Iya, benar. Nah, pernah di bypass. Bung, boleh diceritakan nggak Bung, bypass seperti apa Bung? Saya di bypass itu di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Lamanya aku dioperasi 7,5 jam. Wow, 7,5 jam, waktu yang lama itu guys. 7,5 jam. Dan saya yang paling tercepat selesai di bypass. Karena yang lain-lain ada 7 orang lagi, ada yang 10 jam, bahkan ada 3 hari nggak sadar-sadar. Memang lama operasi jantung tuh ya Bung? Ya rata-rata 7 jam lah. Nah, jadi saya bisa sampai 7 jam dan di ruang ICU selama 4,5 jam. 4,5 jam di ICU. Ya, 4,5 jam. Jadi ya dokter bilang dari 8 orang kami, aku yang paling tercepat. Operasi tercepat juga, sadar gitu. Jadi ada yang sampai 10 jam nggak sadar-sadar. Nah, Opung, ini kan setahu kita ini orang awam, kalau operasi jantung itu kan pasang ring. Opung pasang ring nggak Bung? Nggak. Kalau pasang ring itu pasang cincin. Jadi itu sebenarnya bukan di bypass itu. Yang di bypass itu ya dibelah dadanya, pembuluh darahnya diambil dari tangan atau diambil dari kaki.
Jadi kalau pasang ring sebenarnya bukan bypass. Jadi kadang-kadang orang bilang saya udah di bypass, pasang cincin 3. Bukan bypass itu. Oh, bukan. Yang setahu saya enggak. Kalau opung itu pakai cincin atau potong dada, Bung? Betul dibelah, Bung? Belah dada lah, belah dada, belah kaki kiri kanan ini. Guys, opung ini dadanya dibelah, guys. Terus jantungnya dipotong ya, Bung, apa? Jaringannya ya? Ini pembuluh darahnya dipotong. Diambil jalur baru. Diambil dari kakiku, diangkat ke atas. Jaringannya katanya diambil dari jaringan kaki lah ya. Kita juga kurang paham ya, itu mungkin dokter yang tahu. Iya. Dibuatlah di sini jalan tolnya lah kurang lebih seperti itu supaya jalur darahnya itu mulus. Iya, benar. Guys, bahaya nih guys. Sekiranya kalau pola hidup kita, pola makan kita nggak kita rubah sampai mulai hari ini sampai ke depannya, jangan sampai lah guys kita kena sakit jantung ya. Karena bermula dari pola makan dan menu makanan. Jadi kalau sudah di bypass juga harus dijaga pola makan. Harus dijaga pola makan. Jadi banyak orang nggak bisa nahan nafsunya. Iya betul. Jadi kawanku udah dari 8 orang kami yang satu hari itu dioperasi, udah lumayan banyak yang meninggal, udah 5 kali. Oh, dia udah dioperasi bypass, udah dioperasi jantungnya lah ya. Iya. Tapi pola makannya nggak dirubah. Nggak dirubah mungkin. Mungkin ya, karena mungkin nggak dirubah. Kita sering dulu komunikasi, tapi terakhir ini udah kita dengar udah meninggal. Keluarga juga yang ngasih tahu, kawan om dulu udah meninggal karena nggak bisa ditahan nafsunya untuk makan yang enak katanya. Jadi kembali lagi gitu. Iya, berarti sebenarnya hawa nafsu guys yang perlu kita kendalikan. Iya, dikendalikan. Jangan kita ikuti hawa nafsu. Memang makanan enaknya semua, seleranya semua. Begitu melewat tenggorokan, udah racun itu guys ya kan. Hati-hati lah guys. Pesan dari Opung, pesan dari Opung ini apa Pung? Buat anak-anak muda atau yang di bawah Opung lah umurnya. Ya itu pola makan dijaga lah. Jangan pola banyak, makan dijaga. Jangan banyak yang lemak-lemak. Jangan banyak makan yang lemak-lemak guys. Ya. Jadi yang aku heran dulu, kita dianjurkan supaya memakan ikan gabus. Dulu sesudah bypass. Oke, dulu diwajibkan setelah bypass makan ikan gabus. Tapi direbus. Dengan direbus ya guys, bukan digoreng. Ternyata ikan gabus itu mengelem. Ya, mengelem yang bekas operasi. Dan kalau ada pun yang luka-luka di dalam perut ini, kalau makan gabus kata dokter sangat-sangat bagus. Supaya yang luka-luka itu dilem. Oke. Jadi kalau udah berumur 40 tahun tidak baik lagi kalau makan telur yang kuning. Oh gitu Po? Iya. Oh, telur kuning. Iya, jadi yang kuningnya itu ya? Iya, tapi yang putihnya itu dianjurkan dimakan sampai sekarang juga kita gak apa-apa, itu dilanjutin terus makan telur yang putihnya. Justru sekarang orang suka telur yang putihnya Pun daripada kuningnya kalau anak-anak sekarang. Itu bagus itu kalau nggak suka makan yang kuning. Kalau itu obat juga katanya. Yang putihnya itu? Yang putihnya itu. Cuman yang kuningnya kalau umur 40-an udah kalau bisa dikurangin. Ya jangan dimakan lagi lah. Oh, dihindari gitu ya? Iya. Itu pengaruhnya kenapa, Bung? Ya katanya mengganggu juga itu ke kesehatan. Untuk jantung ya. Oh gitu. Jadi guys, ketika ada orang yang sudah operasi bypass, sudah potong segala macam di sekitaran jantung, dianjurkan makan ikan gabus, tapi dengan cara direbus. Ya. Apa fungsi ikan gabus? Kata Opung ini menurut dokternya itu nanti dengan sendirinya akan mengelem bekas-bekas jahitan ataupun robekan, sehingga ya seperti yang kita ketahui fungsi lem itu seperti apa ya, seperti itulah fungsinya ikan gabus. Dan tambahan lagi kuning telur katanya
Kalau bisa nggak usah dimakan. jangan dimakan ataupun dihindari, karena itu kata opung ini menurut dokternya ada pengaruh negatif lah ke kesehatan. Ya. Nah, kalau yang putihnya wajib kita makan. Oke guys, demikianlah informasi dari opung kita ini. Kita doakan semoga opung-opung ini tetap sehat, Ya, amin. tetap fit, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Oke guys, Oke. salam. Salam.